Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2021 52220. Di sini saya akan mendemokan program yang telah saya buat tentang program untuk sebuah toko kerontong. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman visual. Langsung saja ke programnya. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rancangan database-nya. Untuk rancangan database-nya yaitu seperti ini, itu terdapat 3 tabel master dan 2 tabel transaksi. Yang pertama yaitu tabel master yang terdiri dari supplier, user, dan produk. Untuk tabel transaksinya terdapat transaction dan juga purchase atau pembelian. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Kita jalankan terlebih dahulu. Pertama di sini kita akan diminta untuk login. Login di sini yaitu terdapat 2 rule. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu karyawan. Untuk admin itu akan mendapatkan semua akses pada aplikasi ini, sedangkan kalau login sebagai karyawan kita hanya dapat melihat data barang dan juga melakukan transaksi. Pertama-tama kita login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini ada strip menu yaitu file untuk logout dan exit. Ada master barang, kasir, supplier, ada menu transaksi, menu laporan, menu user. Di menu user ini yaitu akan menampilkan data user yang sedang login saat ini. Kita coba lihat menu user seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke master barang terlebih dahulu. Di master barang ini akan menampilkan data yaitu dengan kode, nama, jumlah, harga beli dan harga jual. Di sini juga dapat melakukan tab CRUD yaitu untuk menambah, mengedit, dan mendelete data. Dan di sini juga ada tombol penjahit untuk mencari data. Seperti ini. Kita coba menambah data terlebih dahulu pada data barang. Harga beli misalkan 2.500, harga jual 3.000. Lalu klik simpan. Ternyata di sini nama kode produknya atau namanya sudah ada, jadi tidak akan terjadi duplikat data. Kita ubah terlebih dahulu untuk kode produknya. Data berhasil disimpan. Coba kita cari mie gaga. Sini ada mie gaga rasa soto. Dan juga di sini dapat melakukan pengeditan. Kita coba edit. Kita coba update jumlahnya. Itu jumlahnya 30 misalkan. Lalu kita simpan. Data berhasil diupdate. Ini jadi 30. Dan juga dapat mendelete data. Misalkan kita mencoba untuk mendelete data ini minuman bersoda Coca-Cola. Coba kita delete. Di sini ada validasi apakah yakin atau tidak. Jika no maka gagal. Jika yes maka data akan terhapus. Data berhasil dihapus. Sudah tidak ada Coca-Cola, sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke master kasir. Di sini
master kasir. Di sini data yang ditampilkan hanya data yang rulesnya seorang kasir. Jadi untuk admin itu tidak ditampilkan di sini. Di sini juga dapat menambah, mengedit dan mendelete data. Juga terdapat pencarian di sini. Kita coba menambah data untuk kasir. Kita beri username-nya di sana juga. Dan namanya Dian. Role seorang kasir, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Dan juga di sini dapat melakukan edit seperti tadi di data barang, dan juga dapat menghapus data. Dan juga di sini admin dapat menjadikan kasir seorang admin, yaitu dengan cara dipromosikan dengan diedit. Setelah data diubah seorang admin, maka tidak akan tampil di data kasir, begitu. Selanjutnya kita masuk ke master supplier. Di data supplier ini saya hanya menampilkan data suppliernya, yaitu masih ada satu sumber daya abadi, karena di sini saya untuk melakukan CRUD pada data supplier ini saya langsung pada transaksi pembelian nanti setelah penjelasan transaksi pembelian. Pertama-tama kita masuk ke transaksi penjualan. Di sini tampilannya seperti ini. Ada nama kasir, total pembelian, untuk membayar kembali, kode barang, nama barang, harga, jumlah total. Dan di sini satu kali transaksi bisa membeli banyak barang, begitu. Kita coba melakukan transaksi. Misalnya kita membeli beras brand 5 kilo, beli 1, insert. Nah, maka di sini akan muncul totalnya berapa. Selanjutnya kita akan membeli lagi, misalnya minyak goreng 2, insert. Beli lagi misalnya telur, beli 5 biji, insert. Nah, misalkan segini sudah cukup. Di sini dapat melakukan pembayaran dengan memasukkan jumlah pembayarannya. Totalnya 137.500. Kita akan membayar 140, kembaliannya 2.500. Setelah itu kita dapat mensimpan transaksi ini. Simpan. Transaksi berhasil disimpan. Transaksi ini dapat dilihat di laporan penjualan. Nah, ini tanggal 16 bulan 1 jam 5, total transaksi dan nama kasir yang login yaitu Rizky tadi, atau admin lah. Admin juga dapat melakukan transaksi. Dan di sini kita dapat melihat detail transaksi. Barang apa saja yang dibeli gitu, untuk laporan penjualan. Dan di laporan penjualan ini juga dapat membuat laporan cetak, dan di sini dapat memilih per hari, per bulan, atau per tahun, begitu. Jika tidak memilih ini, maka semua laporan yang ada di data penjualan akan ditampilkan. Kalau kita memilih harian, maka cuman per hari yang akan ditampilkan. Kalau cuman bulanan, maka per bulan. Dan kalau kita milih tahun, yaitu pada tahun ini, misalkan sekarang 2024, maka penjualan pada tahun 2024. Jika tidak memilih salah dari 3 ini, maka semua data penjualan akan ditampilkan
sebagai laporan cetak. Coba kita tidak memilih. Maka semua data penjualan akan dicetak sebagai laporan ini, laporan penjualan untuk Jaya. Semua ini kembali. Coba kita memilih per hari. Kan hari ini kita hanya melakukan satu transaksi. Transaksi yang dilakukan hanya hari ini. Per bulan. Data pada bulan ini yaitu ini bulan 1 semua yang akan ditampilkan. Dan per tahun ya semua yang pada tahun 2024 ini. 2024 semua. Setelah data transaksi penjualan, di sini juga kita dapat laporan pada menu laporan pembelian. Sekaligus kita dapat menginputkan data pembelian pada toko ini, toko Maju Jaya. Kita dapat menginputkan data pembelian yaitu dengan masukkan kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total, tanggal, dan supplier. Di sini kenapa tadi di master supplier tidak dapat melakukan CRUD dan tidak dapat melakukan tambah, edit ataupun delete, karena sudah saya lakukan di sini di data pembelian. Jadi ketika kita memasukkan nama supplier, ketika supplier tersebut sudah ada di data supplier, maka tidak akan menambah lagi, tetapi cuma mengambil ID-nya untuk tabel relasi. Sedangkan jika nama supplier itu baru atau ada penyuplai data barang baru ke toko Maju Jaya, maka nama supplier tersebut ditambahkan terlebih dahulu ke tabel supplier. Setelah itu baru diambil ID-nya dan ditampilkan nama supplier. Dan juga dapat diedit melalui di sini. Kita coba tambah data untuk data pembelian. Misalnya kita membeli data yang sudah ada di master barang. Jadi ketika kita sama seperti supplier, ketika kita membeli barang dan barang itu sudah ada di data barang, maka barang tersebut hanya dilakukan update. Misalkan update jumlah, harga, dan ya seperti itu. Kalau data itu belum ada di data barang, maka barang tersebut akan diinsertkan ke data barang. Kita mencoba menambah. Misalnya kita akan menambah membeli data barang yang sudah ada di tabel barang. M040. Maka ketika kita masukkan kode barang, ketika barang tersebut atau produk tersebut sudah ada di tabel barang atau tabel produk, maka namanya otomatis akan diisikan di nama barang. Seperti ini. Tadi kan Migaga kodenya M40. Kita masukkan M40, M040, Migaga langsung masuk. Dengan harga misalnya kita beli harga 2.500. Kita beli 3.500. Kita beli jumlahnya 15. Maka total di sini akan otomatis terisi. Tanggalnya ya sekarang ini tanggalnya. Misalkan nama suppliernya PT misalnya suppliernya nama suppliernya yaitu supplier ABC. Kita coba tambah data. Data berhasil ditambah dan di sini akan ditampilkan. Maka pada
master barang Mi Gaga ini akan diupdate atau ditambah. Kita cari Mi Gaga. Nah, tadi kan 30, sedangkan kita membeli lagi barang 15, maka akan ditambah jumlahnya 45, jadi 45. Dan harga belinya juga diupdate, yaitu menjadi 3.500, dan harga jualnya juga diupdate menjadi 4.000 begitu. Dan juga di supplier akan ditambah swalayan ABC, Sumber Jaya Abadi. Kita coba mengedit pada yang tadi swalayan ABC. Untuk nama suppliernya kita coba edit, kita tambahkan nama Pamekasan di belakangnya, update. Nah, data berhasil diupdate. Maka di master supplier akan diupdate juga swalayan ABC Pamekasan. Kita coba menambah data pembelian, data yang produk tersebut masih belum ada di tabel produk. Kita coba kode barang M100 Mi Gaga. Misalkan kita nilai 40 bit base, dan nama suppliernya misalkan kita swalayan ABC tetap. Swalayan ABC Pamekasan, kita simpan. Nah, data berhasil muncul data pembelian, tetapi karena nama suppliernya tetap di sini tidak akan nambah. Nama supplier tetap ada, swalayan ABC Pamekasan karena sudah ada. Dan di master barang akan ditambah Mi Gaga rasa. Nah, ini Mi Gaga ditambah Mi Gaga rasa ayam goreng, akan seperti itu untuk pembelian. Pada data pembelian juga dapat mencetak laporan, sama seperti pada laporan penjualan, yaitu ada harian, bulanan, dan juga tahunan. Kita coba untuk mencetak semuanya. Nah, seperti ini untuk data pembelian untuk Maju Jaya. Laporan, jika milih harian, maka ya hari ini yang akan dicetak. Untuk laporan pembelian seperti itu. Kita coba kembali lagi ke transaksi. Jadi di sini ketika kita melakukan sebuah transaksi, maka barang yang dibeli jumlahnya akan otomatis dikurangkan. Kita coba membeli lagi beras Rose Bran 5 kilo. Kita coba membeli 6. Kita coba beli 6. Kita bayar, tambahkan dulu. Di sini juga di transaksi di sini juga dapat di delete. Jika kita gagal tidak membeli ini, delete bisa. Beli 6, set. Di sini kita bayar terlebih dahulu 330. Setelah itu kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Maka di sini jumlahnya tadi kan 41, sekarang menjadi 35. Begitu. Mungkin hanya ini yang pada tampilan admin. Kita coba login pada halaman kasir.
Nah, pada tampilan kasir yaitu yang hanya bisa diakses itu master barang. Tampilannya begini, hanya dapat melihat, tidak dapat mengunci kode. Dan melakukan transaksi, dan juga user yang login. Kalau laporan dan master lainnya tidak bisa. Kita coba melakukan transaksi dari halaman kasir ini. Misalnya kita beli teh celup 2, beli gula 1. Setelah itu kita melakukan pembayaran, simpan. Kita lihat di menu laporan penjualan, maka akan tampil nama kasirnya. Jadi hanya seperti ini untuk tampilan kasir. Kita coba login lagi ke tampilan admin. Laporan. Nah, ini Robi Maulid untuk detailnya. Telur, teh celup, dan gula pasir. Transaksi, laporan penjualan, pembelian. Kita coba cetak laporan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi yang saya buat, mengenai tentang toko kelontong. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.